Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafandi Nova Fitra dengan NIM 12450111114, mahasiswa jurusan Teknik Informatika kelas 2C, akan menjelaskan tugas aljabar linear tentang Gaussian dan Gauss-Jordan. Nah, di sini ada soal 3 persamaan yang harus diselesaikan dengan eliminasi Gaussian yang pivotnya tidak harus 1. Persamaan pertama yaitu 2x dikurang y ditambah z sama dengan 3. Persamaan kedua yaitu 4x ditambah y tambah z sama dengan 9. Yang ketiga adalah 6x dikurang y ditambah 2z sama dengan 12. Dan di sebelah kanan ada matriks yang telah dirubah dari bentuk persamaannya. Nah, cara menyelesaikan itu pertama kita harus menentukan pivot. Apa itu pivot? Pivot adalah titik tumpuan di mana uh, angka di bawah pivot harus 0. Di sini karena tidak harus 1, maka 2 kita jadikan pivot. Dan di bawah 2 harus 0. Yang mana 4 ini harus kita jadikan 0. Dan 6 juga harus kita jadikan 0. Caranya gimana? Yang pertama kita ubah baris 2. Cara mengubahnya dengan mengeliminasi. Dengan persamaan pertama. Persamaan pertama kita kalikan dengan negatif 2 ditambah persamaan kedua. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Negatif 2 dikali 2, negatif 4, ditambah 4 sama dengan 0. Maka di sini 0. Negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2, ditambah 1, akan menghasilkan negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2, ditambah 1, akan menghasilkan 3. Maka di sini akan menghasilkan 3. Lalu negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2 ditambah 1 akan menghasilkan negatif 1. Lalu negatif 2 dikali 3 akan menghasilkan 6 ditambah 9 akan menghasilkan negatif 6 ditambah 9, maka akan menghasilkan 3. Lalu persamaan ketiga juga kita eliminasi. Persamaan 1 kita kali negatif 3, persamaan ketiga kita kali 1. Negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6 ditambah 6 maka menghasilkan 0. Negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan 3 ditambah negatif 1. 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. Lalu negatif 3 dikali 1 negatif 3 ditambah 2 menghasilkan negatif 1. Lalu negatif 3 dikali 3 menghasilkan negatif 9. Lalu tambah 12. Negatif 9 tambah 12 hasilkan 3. Nah, mari kita ubah ke dalam matriksnya. Yang semula menjadi 2, negatif 1, 1, hasilnya 3, 4, 1, 1 hasilnya 9. Jadi, baris pertama sudah tetap. Baris kedua, kita lihat di sini sama-sama 0. Lalu kita tentukan pivot untuk kolom kedua, yaitu ada di baris 2, yaitu 3, karena tidak harus 1. Lalu kita ubah bawahnya menjadi 0 saja. Tidak perlu kita ubah pivotnya menjadi 1. Caranya gimana? Nah, caranya itu persamaan 3 kita eliminasi dengan cara persamaan kedua kita kali negatif 2 dan persamaan 3 kita kali 3. Mari kita masuk ke rumus. Negatif 2 dikali persamaan kedua. Karena persamaan keduanya tadi sudah kita rubah jadi 0, maka 0 dan persamaan 3 pun sudah 0 kolom pertama, maka 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ini sudah tidak perlu. Kemudian 3, di mana persamaan kedua, negatif 2 dikali 3, negatif 6, ditambah 2 kali 3, 6. Negatif 6 ditambah 6, 0. Maka hasilnya 0. Di sini hasilnya 0.
Kemudian untuk kolom ketiga di mana negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2, ditambah 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. 3 dikali negatif 1, negatif 2. 2 ditambah negatif 3, menghasilkan negatif 1. Di sini sudah negatif 1. Hasilnya juga 3 dikali 3, min 2 dikali 3 sama dengan min 6, ditambah 3 kali 3, 9, menghasilkan 3. Maka di sini untuk kolom Z yaitu min 1, hasilnya mempunyai nilai 3, yang mana jika kita balikkan dengan kalikan dengan negatif, maka 1Z sama dengan min 3. Kemudian kita selesaikan matriks yang kita cari nilai Y. Setelah kita ketahui nilai Z, maka 3Y dari persamaan kedua, 3Y dikurang Z sama dengan 3, yang mana kita tahu Z adalah negatif 3, maka 3Y sama dengan 3 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat Y sama dengan 0, maka kita masukkan ke rumus persamaan pertama untuk mencari X, di mana 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 3, yang mana kita tahu Y adalah 0 dan Z adalah min 3. 2X sama dengan 3 dikurang negatif 3. Karena sini sebelumnya ditambah, dipindah ruas jadi kurang, dan kurang negatif, kurang dengan negatif menghasilkan tambah. Jadi 3 tambah 3, X-nya adalah 6. 2X, karena ini masih 2X, maka X-nya adalah 6 per 2, yaitu 3. Lalu ke soal kedua, di sini ada persamaan pertama yang mana harus menggunakan Gaussian dengan pivotnya harus 1 dan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Persamaan pertama itu X tambah Y tambah Z, hasilnya 9. Yang kedua adalah 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 18. Yang ketiga adalah X dikurang Y tambah 2Z sama dengan 5. Di sini adalah bentuk matriksnya. Mari kita selesaikan. Caranya sama seperti cara sebelumnya, yaitu baris kedua, pertama kita tentukan pivot, di mana pivotnya di sini adalah 1 dan harus 1. Nah, di sini harus 0 dan di sini juga harus 0. Caranya adalah persamaan pertama kita kali negatif 2 dan persamaan kedua kita kali 1. Negatif 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 0. Ini hasilnya 0. Negatif 2 dikali 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 1. Negatif 2 dikali 1 ditambah 1 menghasilkan negatif 1. Negatif 2 dikali 9 ditambah 18 sama dengan 0. Nah, lalu untuk persamaan ketiga juga kita cari persamaannya supaya menghasilkan 0 pada kolom pertama. Caranya pertama itu negatif kolom 1 kita kali negatif 1 dan kolom 3 kita kali 1. Bukan kolom, maksudnya persamaan. Nah, negatif 1 dikali 1 ditambah 1 menghasilkan 0, dan kemudian negatif 1 dikali 1 ditambah negatif 1 menghasilkan negatif 2. Maka di sini akan menghasilkan negatif 2. Nah, kemudian negatif 1 dikali 1 ditambah 2 akan menghasilkan 1. Kan di sini 1. Kemudian negatif 9, bukan negatif 9. Oh. Ya, negatif 9 ditambah 5 menghasilkan negatif 4. Maka ini untuk
baris ketiga. Karena sebelumnya eh, kita juga pada baris kedua tadi kita dapat 1, jadi di sini 1 dan di sini negatif 1, hasilnya adalah 0. Nah, jadi kita sudah dapat 1 sebagai pivot pada kolom kedua di baris kedua. Maka di sini negatif 2 harus kita jadikan 0 karena dia di bawah pivot. Caranya gimana? Caranya adalah baris ketiga eliminasi menggunakan 2 kali persamaan 2 ditambah persamaan ketiga. Lalu kita masukkan, karena ini 0, kolom pertama 0, ini pasti akan menghasilkan 0. Kemudian 2 dikali 1 pada kolom 2 baris kedua ditambah, nah ini negatif 2. 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah negatif 2, maka ini akan menghasilkan 0. Nah, di sini ada 0. Nah, kemudian negatif 1 dikali 2 menjadikan negatif 2 ditambah 1, maka menghasilkan negatif 1. Ini kita garis dulu, negatif 1, biar jelas. Negatif 1, kemudian itu hasilnya 0, 2 kali 0 pasti 0, ditambah R3, negatif 4. Negatif 4. Kemudian hasilnya seperti ini. Kenapa di sini jadi 1 dan 4? Karena pivotnya harus 1, maka tadi negatif 1 kita kalikan dengan negatif lagi, negatif 1 supaya menghasilkan 4. Jadi negatif 1 dikali negatif 1 menghasilkan 1, dan negatif 4 dikali dengan negatif 1 menghasilkan 4. Nah, selanjutnya mari kita selesaikan menggunakan Gauss-Jordan. Sebelumnya kan kita sudah dapat 1 sama dengan 4, berarti Z-nya adalah 4. Nah, menggunakan Gauss-Jordan kita tidak perlu lagi mensubstitusi satu per satu, jadi kita tinggal eliminasi kolom 3 pada baris 2 supaya menghasilkan 0, karena ciri khas Gauss-Jordan itu adalah 0 selain pivot maka menghasilkan angka 0 lebihnya. Jadi di sini harus 0 seperti matriks yang di sebelah kiri ini. Caranya gimana? Caranya pada persamaan kedua kita eliminasi menggunakan baris ketiga karena pivotnya baris ketiga, patokannya ketiga. Jadi baris ketiga ini kita pakai untuk menghilangkan semua kolom di atasnya. Maka baris ketiga ditambah baris kedua. Jadi pada persamaan kedua, di mana langsung kita baris ketiga, karena pada kolom keduanya baris ketiga adalah 0, sedangkan baris kedua adalah 1, maka di sini akan mendapatkan 1, yang mana itu juga pivot pada baris kedua. Kemudian pada kolom ketiga kita yang akan jadikan 0, 1 dari baris ketiga ditambah negatif 1 dari baris kedua yang akan menghasilkan 0. Maka di sini 0. Kemudian 4 ditambah 0, maka menghasilkan 4. Seperti yang di sebelah kiri ini, hasilnya 4. Nah, kemudian pada persamaan pertama kita eliminasi dulu kolom ketiganya dengan cara sama seperti tadi, karena pada kolom pertama itu pada baris pertama itu kolom ketiganya ada angka 1 semua, kita hapus eliminasi kolom yang ketiga dulu. Caranya adalah negatif
1 dikali persamaan 3 ditambah persamaan pertama. Langsung saja, karena persamaan ketiga dua kolom pertama yang 0, maka akan diturunkan jadi 1, 1, baru kemudian persamaan kolom ketiga kita eliminasi. Pada kolom ketiga, itu 1, karena dikalikan negatif, jadi negatif 1 ditambah 1. Negatif 1 ditambah 1 menghasilkan 0. Maka di sini kemudian juga 0. Nah, kolom 1 dan 2-nya masih tetap 1. Nah, setelah 0, pada kolom ketiga tadi kan 4, baris ketiga 4 hasilnya. Maka negatif 4 ditambah 9 dari 1 persamaan 1 menghasilkan 5. Nah, setelah kita dapat 1, 1, 0, dan 5, kita eliminasi lagi kolom kedua pada baris pertama. Karena pivot pada Y itu adalah di baris kedua yang ini. Pada ini juga. Oleh karena itu, yang di atasnya harus 0. Sedangkan di sini masih 1. Kita hasil dari dengan persamaan 3 tadi masih 1. Caranya persamaan pertama itu yaitu negatif eh, persamaan kedua ditambah persamaan pertama. Negatif 1 maksud saya. Dimana untuk kolom pertama persamaan kedua itu 0 ditambah 1 dari persamaan 1 kolom 1 menghasilkan 1. Dan negatif 1 yang mana negatif dari persamaan kedua ditambah 1 menghasilkan 0. Kemudian 0 tambah 0, 0. Dan negatif 4 ditambah negatif 4 ini tadi. Negatif 4 ditambah 5 dari hasil persamaan ketiga tadi. Persamaan ketiga dan persamaan pertama. Negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Maka dapat 1. Maka artinya di sini X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Ini Y, kolom tengah Y. Dan ini kolom Z. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini menggunakan eliminasi Gaussian. Pertama adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Persamaan kedua adalah 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 8. Persamaan ketiga adalah X kurang Y tambah Z sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuk matriksnya. Bentuk matriksnya. Kemudian kita masuk ke eliminasinya. Caranya pertama, Gaussian kita bebas pakai pivot berapa aja. 1 kita jadikan sebagai pivot. Lalu di bawahnya harus 0. Caranya dikalikan dengan 2. 2 kali persamaan pertama ditambah persamaan kedua. 2 dikali 1 jadi 2, 2, 2 semua dan hasilnya akan 0 semua yang di bawah ini. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 8. Negatif 2 dikali 3, negatif 6 ditambah 8. Maka menghasilkan 2. Yang mana ini tidak konsisten. Tidak ada variabel sedangkan hasilnya ada. Maka ini tidak perlu dicari karena tidak ada solusinya. Bukan tidak ada solusi. Ya, tidak ada solusi sih sebenarnya maksudnya. Karena dia tidak konsisten. Tidak akan ditemui jawabannya. Lalu masuk ke soal terakhir. Nah, pada soal keempat, menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Persamaan pertama itu X tambah Y tambah Z tambah W sama dengan 6. 2X tambah Y tambah Z, 2Z tambah 2W sama dengan 12. X dikurang Y ditambah Z tambah W sama dengan 2. 3X ditambah Y tambah 3Z tambah 3W sama dengan 14. Di sebelah kanan ada matriksnya. Kemudian kita lanjut penyelesaiannya. Pertama adalah kita eliminasi dulu. Kita cari pivotnya dulu pertama. Yang pertama kita
1 sebagai pivot, maka di sini harus 0, di sini juga 0, di sini juga 0. Nah, di sini adalah hasil perhitungan saya, yang mana pada baris kedua itu akan menghasilkan 00, jadi 0, ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Nah, baris ketiga akan menghasilkan 0 dan negatif 2, kemudian sini 0, sini 0, dan menghasilkan negatif 4. Di sini ada rumusnya, di sini ada bukti pencariannya, silahkan dilihat sendiri, di pause saja kalau kesusahan. Kemudian pada baris keempat juga sudah saya lakukan perhitungan dengan kali 3 pada persamaan pertama ditambah persamaan keempat. Masukkan 0, sini negatif 2, kemudian di sini 0, di sini juga 0, dan hasilnya jadi negatif 4. Sama seperti persamaan ketiga. Next. Nah, pada matriks awalnya seperti ini, setelah kita ubah berdasarkan pivotnya 1 tadi dan di bawahnya 0 semua, maka dapat seperti ini. Selanjutnya kita tentukan pivot kedua, karena pivot kedua harusnya 1, maka kita naikkan ini, tidak bisa 0, kita turunkan, dan yang ini juga kita turunkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, pada persamaan kali ini kita sudah tukar posisi. Ini kita jadikan pivot. Karena pivotnya harus 1, maka kita kalikan dengan negatif 1/2. Hasilkan 1 dan di sini menghasilkan 2. Nah, kemudian karena sudah dapat pivotnya, maka di atasnya harus 0 semua, maka kita eliminasi pada persamaan pertama menggunakan rumus ini. Dan ini adalah perhitungannya. Ini adalah persamaannya. Yang mana 1 di sini akan jadi 0, dan di sini jadi 4. Nah, di sini juga persamaan 4 kita jadikan 0 di bawahnya. Karena di sini harus 0 dan ke atas juga harus 0. Maka persamaan keempat sama kita eliminasi dengan 2 kali persamaan 2 ditambah persamaan keempat, di mana persamaan kedua tadi adalah 1 dikali 2 menghasilkan 2 ditambah negatif 2, 0. Ke di sini 0, dan selainnya sudah pasti 0, sini 0, sini 0, dan 2 dikali 2 menghasilkan 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Jadi dua persamaan di sini sudah pasti 0. Kita lihat bisa di sini dua-duanya 0. Kemudian kita dapat di sini 1, 0, 1 sebagai pivot untuk X, kemudian 1 pada persamaan 2 untuk pivot Y. Kita dapat Y sama dengan 2. Karena untuk Z dan W tidak ada pivot, itu artinya merupakan variabel bebas, di mana nilai dari variabel tersebut bebas lagi itu bilangan real. Contohnya di sini kita X tambah Z tambah W sama dengan 4. Maka misalkan Z adalah S dan W adalah T, maka X tambah Z tambah W sama dengan 4, jadi X sama dengan 4 dikurang S dikurang T, yang mana S dan T merupakan bilangan bebas. Misal jika S kita berikan nilai 1 dan W dan T kita berikan nilai 1, maka X-nya adalah 2. Sekian penjelasan dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahannya.